pertanyaan lagi. Kok penontonnya menurun ya? Sobat JKN boleh dibantu tap-tap dulu ya, karena kita ada hadiah menarik nih yang bisa Sobat JKN dapatkan ketika Sobat JKN berhasil menjawab pertanyaan dari kami seputar dengan alur pelayanan di Vaskes. Nah, Kak, menunggu pertanyaan dari Sobat JKN nih. Ada lagi pertanyaan nih, Kak. Kalau mau berobat, Kak, apa aja sih yang harus saya siapkan berkas-berkasnya gitu, Kak? Kalau berkas-berkasnya sebenarnya cukup ini sih sekarang, cukup bawa KTP saja, dan itu harus dipastikan juga kartu BPJS-nya itu terdaftar dan aktif gitu. Sekarang cukup pakai KTP aja kalau berobat. Oh, berarti nggak ada cetak kartu lagi ya, Kak? Nggak ada. Ya, cukup pakai KTP aja. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi diminta fotokopi itu nggak ada. Oh, berarti cukup simpel sekarang ya, Kak? Berarti kita tinggal tunjukin KTP, berarti nanti divalidasi berdasarkan NIK kita ya? Iya. Selanjutnya nih, Kak, katanya ada yang lebih simpel lagi nih, Kak, dengan nih. Betul. Mobil JKN, kartu digital, bisa nggak, Kak, kalau kita berobat pakai itu? Bisa banget. Bisa ya. Jadi ya Sobat JKN, sekarang kalau kita mau berobat memang sangat simpel ya, cukup dengan membawa KTP atau aplikasi mobile JKN. Nanti di sana ada yang namanya kartu KIS digital. Nanti cukup tunjukin itu aja nih kalau mau berobat ya Sobat JKN. Ini udah masuk lagi pertanyaan dari kolom komentar nih, Kak. Bu mau bertanya, nih ada peserta dirawat di RSA. Apakah peserta ini bisa kita minta pindah ke RSB? Nah, ini gimana nih, Kak? Nah, indikasi medis dari BPJP. Yang pertama itu kalau kita atas permintaan pasien itu sendiri itu tidak dijamin sebenarnya. Tapi itu atas anjuran dokternya ya, dokter penanggung jawabnya. Jika ada indikasi medis dan memerlukan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit mungkin yang lebih tinggi dari rumah sakit yang sebelumnya dan fasilitasnya itu lebih lengkap, ya mungkin bisa dirujuk dari dokter spesialisnya gitu. Intinya ada indikasi medis dan tidak APS, karena kalau APS itu tidak dijamin. APS apa tuh, Kak? Nah, APS itu atas permintaan sendiri. Oh, berarti kalau bisa kita simpulkan berarti memang harus semuanya itu harus berdasarkan indikasi medis ya, Kak ya. Gitu ya Bang Andra ya, semoga puas ya dengan jawaban dari Kak Yuni. Ini ada lagi pertanyaan dari Syaki Burger. Syaki Burger, Kak, kalau nunggak bertahun-tahun yang terdaftarkan cuma 2 orang, tiba-tiba bisa menjadi 4 orang, Kak. Coba gitu, kalau itu diambil dulu lah nomornya, kita cek dulu kenapa. Kak Syaki Burger, harusnya Kak kalau misalnya terdaftar 2 orang, pasti nanti yang terdaftar itu tetap 2 orang gitu. Kalau Kakak nggak update data, nggak akan berubah jadi 4 orang, Kak. Mungkin boleh nanti dicek, Kak, boleh melalui Pandawa, boleh juga, boleh ke kantor cabang juga. Nanti dari mesin aman JKN bisa kita cek, Kak, berapa orang yang terdaftar gitu ya, Kak Syaki Burger. Semoga menjawab ya, Kak. Ayo dong Sobat JKN, tap-tap dulu ya sebelum kita kasih pertanyaan nih. 50 penonton, kita kasih 1 pertanyaan. Iya. 50 penonton. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Karlina 014. Suami dan anak saya awalnya APBN tapi dinonaktifkan. Mau ke PBI, gimana caranya? Sebenarnya PBI itu sama ya kasusnya sama APBN. Mungkin maksud Kakak gimana ngembaliinnya ke menjadi peserta APBN tadi ya? Boleh Kak lapor ke kepala desanya ya. Nanti dari kepala desanya akan diseleksi apakah masih berhak untuk mendapatkan PBI APBN atau tidak ya, Kak, untuk Kak Karlina 014. Nah, ada lagi nggak pertanyaannya? Ada tuh. Berobat keluar daerah bisa nggak, Kak? Ayo Kak Yun, mungkin tadi belum gabung nih di live. Berobat keluar daerah bisa nggak, Kak?
Maksudnya untuk lagi berobat berkunjung jalan-jalan di rumah. bisa sih Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dalam kondisi darurat bisa langsung berobat ke IGD. Kalau untuk ke FKTP bisa, nah itu bisa 3 kali kunjungan di 1 bulan itu, di bulan itu sendiri. Oke, berarti bisa ya berobat keluar daerah ya. Iya. 3 kali kunjungan. Nah, kalau udah lebih dari 3 kali kunjungan gimana Kak? Disaranin berarti kan dia udah tinggal di sana ya? Iya, dia bisa Pindah kan vaskes. kalau bisa pindah vaskes saja kalau sudah lebih dari 3 kali kunjungan. Oke, baik. Makasih Kak Yuni. Selanjutnya ini ada lagi dari siapa sih? BPJS. Nama akunnya Matahari nih. Apa ya? BPJS PBI saya tidak aktif karena didaftarkan BPJS sama perusahaan. Apakah setelah resign BPJS PBI bisa diaktifkan? Oh, berarti kemarin kakak awalnya PBI, habis itu dialihkan karena kakak bekerja ya dari perusahaan. Kalau setelah resign kak, itu boleh kembali kami katakan lapor ke kepala desa ya kak. Nanti kalau mau PBI, karena nanti dari kepala desa yang akan mengajukan datanya ke dinas kesehatan apakah berhak untuk mendapatkan PBI lagi atau tidak kak. Kemudian ada pertanyaan lagi kak, kalau dokter atau perawatnya nggak cocok atau nggak ramah, cuek, bisa lapor ke BPJS kah katanya kak? Bisa banget lagi kak. Karena di setiap vaskes itu kami ada juga dibuat semacam poster. Di situ nanti ada nomor BPJS 1 untuk petugas EP3RS dan petugas PIPP rumah sakitnya juga. Nanti bisa dihubungi aja melalui petugas EP3RS-nya atau bisa juga memasukkan keluhannya itu ke mobile JKN gitu. Kalau ada mobile JKN ya. Berarti bisa banget ya dilaporin ya, karena langsung di rumah sakit udah ada poster petugas kita ya kak. BPJS 1 namanya, BPJS 1. Kalau di Tanah Karo siapa kak orangnya? Kalau di Tanah Karo ini udah terkenal banget ya Pak Yogi. Pak Yogi ya, tinggal cari aja ya di rumah sakit. Pampang nyata fotonya. Pokoknya di mana-mana ada nomor Pak Yogi. Oke, gitu ya. Jadi bisa kita kalau ada perawatnya cuek, nggak ramah, tinggal kita laporin aja ke BPJS 1 kita yang ada di rumah sakit ya, sobat JKN. Jadi jangan ragu untuk berobat menggunakan JKN. Selain gratis, kami juga memastikan sobat JKN mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ini ada pertanyaan lagi nih kak, kenapa kalau kelas 3 nggak bisa naik kelas rawatnya kak? Kenapa nih kak Yun kalau kelas 3 nggak bisa naik kelas rawat? Karena kalau kelas 3 itu kan memang iurannya sebenarnya harusnya ada 42.000 ya kan kak, 40.000, jadi dia disubsidi oleh pemerintah sebanyak 7.000 kan, jadi dia memang nggak bisa naik kelas, jadi terhitungnya itu kan memang gimana ya, tetap dianggap tidak mampu jadinya ya kan, karena kalau mampu nggak mungkin mendaftarnya di kelas 3 kak, tiba-tiba naik kelas di rumah sakit kan artinya berarti mampu untuk membayar lebih dari kelas 3 gitu dia. Ada lagi nih pertanyaannya? Belum ya? Kak Yun, ada yang mau diberikan? Ini yang terlewatkan ini. Apa tuh? Itu yang lanjutan pertanyaan BPJS tadi. suami saya Yang kak, nonaktif. masukkan ke BPJS saya tapi nggak bisa kak karena nonaktif akhir bulan terus. BPJS suami saya kak mau masukkan ke BPJS saya, Mungkin dia tapi nggak bisa. PNS nih, PNS. Iya. Oh, Atau Kak Reza suaminya kerja ya, kakak juga kerja gitu ya. Jadi kalau kita sama-sama pekerja, memang kita harus terdaftar kak masing-masing gitu. Jadi nggak bisa daftarnya itu Berdiri sendiri. iya, kepesertaannya berdiri sendiri. Jadi nggak bisa misalnya kakak menanggung suami kakak, itu nggak bisa. Jadi dua-dua suami istri yang pekerja itu wajib terdaftar pesertanya. Tinggal
kalau misalnya punya anak, tinggal memilih aja anaknya itu mau ditanggung ke yang mana. Untuk masalah kelas, nanti itu akan mengikuti kelas yang lebih tinggi gitu Kak. Tapi kalau lebih jelasnya lagi, mungkin nanti boleh kirim ini ya Kak, kirim datanya, nomor nicknya, boleh nanti kita cek Kak gitu. Bisa juga sih Kakak cek sendiri dari aplikasi ini Kak, Pandawa. Kalau lebih kurang jelas nanti boleh langsung, kita ada beberapa kanal layanan seperti BPJS Keliling, itu nanti dia langsung memang ke desa-desa, atau boleh juga ke kantor di aplikasi Aman JKN. Nanti boleh dijelaskan oleh petugas Kak di situ. Kalau milih Apa? kalau PBI emang kita nggak bisa ya milih rumah sakit untuk rujukan. Oh bisa, nggak bisa milih ya Kak, sesuai indikasi Karena, medis. kan atas permintaan sendiri kan sebenarnya tidak dijamin ya Kak. Siapa namanya nih ya? Bang Faisal Lubis ya, Bang Faisal. Jangankan PBI ya Bang, semua segmen kepesertaan memang tidak bisa memilih RS untuk rujukan, karena semuanya itu sesuai dengan indikasi medis berdasarkan pemeriksaan dokternya gitu. Kemudian ada lagi nggak nih pertanyaan? Kak Yuni ada lagi nggak yang bertanya? Untuk hadiah kita ini ada pertanyaan nggak Kak dari Kakak? Ada, dan ini gampang banget ini pertanyaannya. Boleh silakan Kak Tapi Yuni. kayaknya tunggu 20 ya. Oh ini kok penontonnya menurun